Joe, nakama, bayangkan kamu berada di ambang pertarungan epik. Dan musuhmu bukan cuma kuat, tapi punya sejarah yang rumit dengan Shanks. Di chapter 1140, One Piece, kita nggak cuma disuguhi pertarungan antar petarung tangguh, tapi juga rahasia organisasi yang mulai terkuak, dan masa lalu yang bikin bulu kuduk merinding. Pertarungan dimulai saat Luffy menantang Gaban untuk menyerahkan kunci rantai Loki. Dengan santainya, Luffy bahkan menyarankan Gaban untuk menyerah aja. Tapi yang didapat malah ejekan. Luffy yang kesal langsung melompat dari tangan Road, berusaha mengejar dan merebut kunci itu. Gaban nggak main-main. Dia melapisi kunci dengan haki dan menjatuhkannya ke arah Luffy, sampai bikin kerusakan parah yang bikin suasana makin panas. Gaban mulai nyinggung-nyinggung soal topi jerami Luffy. Katanya sih, topi itu lebih cocok di kepala Luffy daripada helmnya sendiri. Tapi kemudian, dia malah mengejek Shanks sebagai orang pelit. Bisa bayangin gimana murkanya Luffy? Situasi makin seru pas Gaban melancarkan serangan Yasota-Kerunya. Rentetan ayunan kapak yang dahsyat sampai merusak kastil. Untungnya Zoro datang tepat waktu buat backup Luffy. Dan saat Luffy aktifin Gear 5, plot twist, Gaban malah memutuskan untuk nyerah dan ngasih kunci yang udah jatuh di dekatnya. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, Elbaf, ada drama mencekam. Di Walrus School, Shamrock dan Gunko muncul dengan rencana jahat, menculik anak-anak raksasa. Mereka bahkan manggil dua anggota Knights of God, Summers dan Killingham. Yang bikin miris, mereka mau bikin penculikan ini kayak game. Yang bikin penasaran, ada aturan soal mark misterius yang diperlukan buat melewati Abyss. Anak-anak yang gak punya tanda ini harus diangkut lewat kapal. Mencurigakan banget kan? Di akhir chapter, Gaban ngajak Luffy buat ketemu lagi kalau Elbaf masih aman. Tapi Luffy dan Zoro langsung nolak mentah-mentah. Ada apa ya di balik sikap Gaban ini? Apalagi mengingat pertemuannya dengan Shanks dulu. Nakama, chapter ini benar-benar ngebuka banyak misteri baru. Gimana menurut kalian soal mark misterius itu? Siapa sebenarnya Summers dan Killingham? Dan apa hubungan Gaban sama masa lalunya Shanks? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat teori-teori One Piece seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Nakama.